hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas yang awalnya qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan dalam Sahih Muslim ini. Pertama sahabat Abu Darda, kedua sahabat Abu Hurairah, yang ketiga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 3 ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kita perhatikan isi dari hadis ini terlebih dahulu. Minggu depan kita baru bahas mata rantai atau sanadnya, biar nggak terpotong. Pertama, riwayat sahabat Abu Darda dalam hadis 811 yang kedua, salahnya di 811 yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jazza al-Qur'ana salasata ajza'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jazza al-Qur'ana, membagi Quran salasata ajza'in, 3 bagian. Faja'ala, lalu Allah menjadikan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas tadi itu satu dari min ajza'il Quran, maka disebut dengan sulusal Quran, sepertiga Quran. Ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Karena itu dalam nomor 811 bagian yang pertama, Rasulullah bilang kepada para sahabat, aya'jizu ahadukum an yaqra'a kulla lailatin sulusal Qur'an. Mampukah salah seorang dari kalian tiap malam itu membaca sepertiga Quran? Qalu, sahabat nanya lagi, wa kaifa yaqra'u dzalika, gimana bisa ya Rasulullah kita baca Quran tiap malam sepertiga bagian? Rasulullah kasih tahu, itu Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Ya, sama nilainya dengan membaca sepertiga Quran. Ini maksudnya apa? Sampai ada riwayat seperti ini. Bahkan pada riwayat sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW suruh sahabat untuk kumpul, ihsyidu, kumpul kalian. Fahashada man hashad, ada kumpul untuk para sahabat. Maksudnya Nabi ingin memberitahu, inni sa'aqra'u lakum sulusal Quran. Kumpul semua kalian, karena saya sungguh akan membacakan kepada kalian sepertiga Quran. Maksudnya apa? Qul huwallahu ahad. Quran itu secara umum berisi 3 hal secara umum. Pertama, tentang akidah, tentang tauhid. Nah, yang kedua tentang hukum, atau kita biasa menyebut dengan syariat, atau lebih spesifik lagi fikih. Yang ketiga tentang akhlak, etika, moral. Islam menyebutnya akhlak karena ada beda antara akhlak dengan moral, ukurannya. Kalau akhlak itu ukurannya wahyu Allah, ajaran Rasulullah. Kalau moral itu filosofis, ukurannya manusia menganggap baik dengan otaknya. Itu ada perbedaan ya, antara moral, etika, akhlak. Kalau akhlak udah menyeluruh. Kenapa? Panduannya Quran.
sunnah, hadis Rasulullah SAW. Berarti udah masuk kalau kita bicara akhlak, udah masuk moral, udah masuk etika. Tapi kalau kita bicara moral, etika, apakah akhlak masuk? Belum tentu. Ukurannya beda. Kenapa? Patokannya beda. Kalau ini mah patokannya, kalau moral, etika, filosofis, filsafat. Filsafat berarti otak. Otak manusia beda-beda. Tapi kalau akhlak, nah itu udah panduannya adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu dari tiga ini tadi akhlak, tadi akidah, tauhid. Lah itu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, isinya akidah, tauhid. Bang Aris, satu dari tiga bagian Quran yang disebut oleh Rasulullah SAW, Innallaha jazza'al Qur'ana thalathata ajza'in. Sesungguhnya Allah membagi Quran itu tiga bagian. Maksudnya tadi akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Syariat itu puasa, ya sholat, haji, zakat, infak, sedekah, syariah. Hukum. Ya. Terus yang ketiga apa? Akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akhlakul karimah maksudnya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, itu isinya memang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu isinya tauhid, berarti sepertiga dari bagian isi Al-Quran. Maka disebut oleh Rasulullah SAW, surah Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Quran. Jadi nilainya ya apa? Nilainya, nilai isinya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas. Yang dimaksud Al-Ikhlas dalam nama surah Al-Ikhlas itu apa? Al-Ikhlas, nama surah yang awalnya Qul huwallahu ahad, artinya ketulusan, kemurnian. Maksudnya ketulusan, kemurnian tauhid, kemurnian akidah. Jadi yang dimaksud Al-Ikhlas apa? Kemurnian akidah. Pak Fauzi, baju robek. Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas apa? Kemurnian akidah. Ya. Itu jangan sampai kita salah tuh. Al-Ikhlas jangan dipidatokan. Ini berarti kita diperintahkan untuk ikhlas semata-mata ibadah karena Allah. Bukan itu maksudnya. Al-Ikhlas itu maksudnya apa? Kemurnian akidah. Biar kita nggak syirik kepada Allah, nggak menduakan, menigakan, mengempatkan dan seterusnya. Maksudnya itu. Maka disebut surah Al-Ikhlas. Artinya apa? Maksudnya apa? Kemurnian akidah. Jangan sampai manusia itu mensekutukan Allah, menjadikan Tuhan, apapun bentuk Tuhan itu selain Allah, haram hukumnya. Ya. Maksud surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut tadi apa? Sulusul Quran, sepertiga Quran. Sebab nanti ada bagian lagi yang terkait dengan akhlak. Akhlak itu kita ibadah semata-mata karena Allah, berbuat baik bukan karena ingin dipuji atau takut dicaci. Jadinya kita berbahasa basi. Kita semata-mata beribadah ibtigha'a mardatillah, menggapai ridha Allah. Itu bagian akhlak tuh baru tuh.
Kalau ini bagian akidah. Ya. Akidah kita nggak boleh kecampur dengan hal-hal yang membuat kita itu dinilai syirik oleh Allah Subhanahu wa taala dan syirik dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini surah meskipun pendek tapi punya kedalaman makna yang sangat luar biasa. Apalagi kalau ada kupasan panjang lagi, tapi itu kajian tafsir. Contoh, kata As-Samad di Quran itu cuma satu sah. Kata As-Samad di Quran yang 30 juz. As-Samad cuma situ doang di surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Udah situ doang ayat 2 dalam surah Al-Ikhlas. Untuk menunjukkan bahwasanya memang sumbu dan pusat tumpuan kita As-Samad emang hanya Allah. Gak boleh ada lagi. Kalau ada lagi namanya kan syirik. Tumpuan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, yang maha penolong, yang maha penyayang, yang maha pemberi, yang maha pengasih. Ya cuman Allah, nggak ada lagi. Makanya Allahus Samad. Udah segitu, satu itu cuma itu doang. Yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, nggak diulang lagi. Kata atau kalimatnya di dalam kitab suci Al-Quran itu salah satu sisi itu kedalaman. Surah Al-Ikhlas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di hadis 813 barusan yang dibaca oleh Ustaz Faisal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi sariyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat mengutus ekspedisi pasukan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Namanya itu Pak Jumidin Sariyah. Kalau ekspedisi atau pertempuran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikut namanya ghazwah. Yang Rasulullah nggak ikut namanya sariyah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak ikut. Makanya bahasanya sariyah. Itu bahasa as-sirah an-nabawiyah, bahasa tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu setiap yang diutus oleh Rasulullah SAW, apakah dalam bentuk ekspedisi yang bukan melibatkan perang atau juga ada yang memang perang, ini Rasulullah sehari yang nggak ikut. Pasti Rasulullah SAW mengangkat satu dari rombongan yang ikut, yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun kalau sedang safar itu sebenarnya arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Jumidin, ada amirnya, amir safar, pemimpin ketika safar. Walaupun cuma 3 orang. Bang, kita mana? Jogja. Ya, amir safar siapa nih? Ustaz Faisal. Maksudnya memimpin. Mimpin safar doang. Ntar kalau sudah safar udah enggak. Namanya panitia ad hoc. Panitia ad hoc. Kalau udah kelar tugasnya udah. Gitu Bang Madoy. Nah, itu yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita safar pergian jauh, di mana mengkosor safar yang kosor sholat. Kalau dekat-dekat aja ke Keranji nggak usah. Ini jauh sifatnya RT Tanah, Pak Jitata. Jauh. Nah, itu ada siapa yang amir safar? Misal ziarah atau apalah ada bentuknya. Ini ketuanya yang nih, ketua ad hoc. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memimpin selalu faqara ali ashabi, dia baca kepada teman-temannya atau yang ikut dalam utusan dan rombongan.
yang dikirim oleh Rasulullah SAW kalau sholat selalu menutup sholatnya itu setelah Fatihah. Apakah rokaat pertama ataukah rokaat kedua, habis Fatihah bacanya Qul huwallahu ahad. Maksud minta, padahal Rasulullah itu Susilo nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyontoin, nggak pernah beri arahan. Itu inisiatif sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama safar itu Pak Jade, kalau dia ngimamin kagak baca surah yang lain setelah Fatihah, mau rokaat pertama, rokaat kedua, jahar atau sholat yang sir, bacanya apa setelah Fatihah? Qul huwallahu ahad. Makanya gini, ada yang harus kita ingat dalam sholat sir. Meskipun sholat sir, ulama kasih patokan minimal yang kita baca itu telinga kita dengar. Ya. Itu patokan fikir. Minimal yang kita baca itu Pak Hidayat, ya Pak Lukman, telinga kita denger, paling enggak itu minimal, itu patokan tuh. Lah ini kalau baca, dia aja yang baca kagak denger, dia aja, apalagi imam. Nah ini sekali ya, besok-besok tuh kita kalau sholat sendirian ya, apa Iman? Apa Iman? Kalau kita sholat sendirian, apalagi kita jadi imam sendirian aja tuh, minimal sholat ketika duhur atau asar kan sir tuh, minimal kita denger yang punya fisik, yang punya diri, minimal. Nah ini kita aja kagak denger, bagaimana? Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Nah ini mumpung nih lagi kita ngaji nih. Nah ini sahabat ini, teman-temannya tahu. Teman-temannya tahu. Ah ini baca nih, itu gacuan lagi gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, habis Fatihah. Bang Subri. Rupa-rupanya ini teman-temannya yang ngikut ekspedisi itu menyimpan sesuatu di hatinya. Gampangannya kalau bahasa kita ini, Ustaz Tarmadi, ntar gua aduin sama Nabi ntar kalau udah sampai Madinah lagi. Dan benar, ketika selesai itu Pak Jeman pulang lagi ke Madinah, ini teman-temannya yang juga diutus, dikirim oleh Rasulullah SAW, ngadu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang biasa dilakukan oleh temannya yang jadi imam tadi. Padahal teman-temannya yang lain tahu surah itu nggak cuma Al-Ikhlas, dan memang sudah banyak ayat dan juga surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi kan udah hijrah ke Madinah. Di Mekah aja udah banyak ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Ini udah pindah ke Madinah, udah banyak lagi ayat-ayat dan surah Madaniyah, maksudnya yang turun di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diaduin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya sebab kenapa dia kalau baca itu hanya surah Al-Ikhlas. Dia jawab, li'annaha sifatur rahman.
li'annaha sifatur rahman. Ya Rasulullah, itu surah Al-Ikhlas kan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan sifat Allah. Allah yang ahad, Allah yang samad, Allah yang lam yalid, Allah yang walam yulad, Allah yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia jawab di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu kan sifat Allah. Rahman maksudnya Allah, sifat Allah. Nabi bilang, ya kamu itu benar. Kenapa? Itu memang sepertiga Quran. Itu memang sepertiga Quran. Ada lagi hadis dalam Sahih Bukhari yang sering juga saya sampaikan. Ini ceritanya lain lagi juga. Ada Fatihah, ada Al-Ikhlas. Ada Fatihah, ada Al-Ikhlas. Dia jawab di depan Rasulullah SAW karena kecintaan dia kepada Quran. Dalam hal ini yang dia cintai adalah surah Al-Ikhlas. Nabi kagak nyuruh, Nabi gak nyontohin, Nabi juga kagak memberikan arahan. Besok kalau baca ini ya. Sahabat itu berinisiatif. Jadi kita kalau baca rutin surah A, misalnya surah A, Yasin misalnya, terus kita nggak baca surah yang lain, nggak apa-apa. Apalagi ada hadisnya. Yang penting kita tidak menganggap selain surah itu adalah bukan firman Allah, itu baru bisa murtad. Kalau kita emang membiasakan itu satu surah, dan itu biasa emang di kampung-kampung atau bahkan sekarang di kota, di mana-mana pengajian saya lihat sekarang surah Ar-Rahman itu gacuan banget tuh. Sama aja sekali, nggak apa-apa. Membiasakan satu surah untuk kita baca, untuk kita dawamkan, itu sudah sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sahabat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibiasakan oleh sahabat itu. Dan ketika dipanggil, Nabi nggak menyalahkan. Hei fulan, emang surah yang turun kepada aku itu doang? Kamu kurang kerjaan, baca dong surah yang lain. Kan nggak begitu. Yang satu jawabnya itu sifat Allah ya Rasulullah, yang satu jawabnya saya senang ya Rasulullah. Udah jawabnya gitu, saya senang. Satu lagi itu sifat Allah. Nabi memberikan hal yang sangat luar biasa. Pertama, Nabi bilang itu sepertiga Quran. Yang kedua, Nabi bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kamu cinta kepada surah itu karena itu bagian dari Quran, pasti akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kita cintai masih Quran. Yang kita senengin masih Quran. Quran itu firman Allah, berarti kita cinta kepada firman Allah. Itulah bijaksananya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cakepnya lagi, ya kita baca dari awal sampai akhir. Apalagi membiasakan hatam Quran. Seminggu sekali, paling cepat 3 hari sekali, atau sebulan sekali. Oh nih misalnya sebulan sekali hatam Quran di Islamic Center, bagus. Baju ganda 3 hari sekali, alhamdulillah. Ya, 3 bulan sekali. Akan kita kemarin sudah biasa tadarus tuh, Ramadan ngatamin Quran sebulan sekali. Nah sekarang setelah Ramadan mulai Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, sebaiknya jangan Al-Ikhlas aja. Udah saya baca Al-Ikhlas aja, berarti 3 kali hatam Quran.
Ya, kalau kita membaca seperti itu ya nggak apa-apa juga sih. Ya, nilainya dapat kita. Nilainya dapat. 3 kali baca kulhu berarti khatam Quran nilainya. Nah, cuma ya tentu yang afdolnya sebaiknya ya kita baca keseluruhan dari kitab suci Al-Quran. Nah, jadi ini Nabi bicara tentang nilai dari isi kitab suci Al-Quran. Nah, tentu perintahnya kita baca keseluruhan kitab suci Al-Quran. Nah, karena masih ada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan a'dhamu suratin fil Quran, kata Nabi Muhammad. Surah yang teragung di dalam Quran. Masih ada ayat kursi, disebut oleh Rasulullah a'dhamu ayatin fil Quran, ayat teragung di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, jadi kan harus kita baca lagi tuh. Jadi maksud Nabi kita dikasih apa? Dorongan, motivasi agar kita cinta kepada Quran, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, minal jinnati wan nas. Maksud Rasulullah itu cara Rasulullah untuk mendekatkan kita umatnya kepada kitab suci Al-Quran. Jadi kita mengingatkan nih, termasuk ingatan diri saya. Nah, kita biasakan lagi tuh membaca dan akrab dengan Al-Quran. Atau bisa juga kita ngikutin ada acara hataman Quran. Apakah per 2 bulan? Kan sekarang juga itu rame tuh grup-grup hatam Quran. Kalau nggak salah itu ada grup hataman Quran di Pemkot Kota Bekasi juga. Kalau saya nggak salah masih berjalan tuh ada. Pemerintah Kota Bekasi masih tetap mengadakan hataman Quran. Kalau nggak salah sebulan sekali. Juga ada beberapa grup yang saya tahu tuh grup hataman Quran ada lagi tuh. Ada beberapa grup yang saya tahu itu Pak Sobari. Nggak tahu kalau Al-Barkah ini ada nggak jamaah Al-Barkah punya grup hataman Quran Pak Sobari? Ada. Nah, berapa sebulan sekali? Apa 2 minggu? 2 minggu sekali ada grup hataman Quran. Nah, kita kan biar semangat biasanya ngikutin grup. Kalau sendiri itu biasa kita malas. Tapi kalau ada grup Ustaz Faisal, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, ada Ustaz Faisal punya grup para penghafal Quran ya Ustaz Faisal ya? Ada ya? Faisal nggak jadi juri? Tapi Faisal layak banget, bahkan mungkin termasuk urutan paling layak. Faisal nggak jadi juri nggak? Oh, sekarang ada MTQ di Jawa Barat, tapi tempatnya di mana? Kabupaten Bekasi ya? Nah, kata Faisal kok ada di sini? ya itulah ya. Ya, yang juri belum tentu yang paling. Orang juri MTQ Jawa Barat atau yang jadi nasional sekalipun bukan berarti dia yang paling alim, enggak mesti. Kadang-kadang kan begini, kenal siapa kadang-kadang begitu, kayaknya begitu saya. Nah, kalau layak ini kan paling termasuk yang paling layak, juara internasional. Ngapal Quran di Dubai apa Abu Dhabi Ustaz? Masa? Abu Dhabi apa Dubai itu? Oh, di Bahrain. Juara internasional hafal Quran internasional. Ya tapi ya namanya ya kita doain mudah-mudahan apapun itu MTQ yang diselenggarakan tingkat provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan para qari, para qurra, para huffaz, para mufassir, karena juga ada banyak kategori, semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.